Ibu dulu waktu sekolah pernah ngerasa cemburu sama teman sekelas nggak? Cemburu? Cemburu yang seperti apa nih? Jadi gini, Ani punya teman baru di sekolah dan dia pintar dalam matematika. Terus? Ya kan sebelum ada dia, Ani yang paling pintar dalam matematika. Sekarang karena ada dia, Ani ngerasa lebih tersaingi dan sedikit iri kalau dia dapat pujian dari teman atau guru matematika. Ani kesel, Bu. Sebelumnya ibu mau tanya dulu. Ani pernah dengar cerita tentang Raja Saul dan Daud belum? Ati pernah. Kamu nih ikut-ikut aja. Sana kerjain PR. Sudah, jangan begitu sama adiknya. Nah, An, gimana? Udah pernah dengar belum ceritanya? Oh iya, Ani lupa, Bu. Bolehkah Ibu ceritain lagi tentang Raja Saul dan Daud? Hai teman-teman, bertemu lagi di Cuma Ceria dengan aku, Kevin. Aku akan bercerita lagi tentang Daud. Mari kita mulai. Teman-teman, salah satu kepandaian Daud adalah bermain kecapi. Selain itu, Daud juga terkenal akan keberaniannya dan berhasil mengalahkan Goliat, raksasa dari Filistin, seperti cerita episode yang lalu. Daud pun menjadi sangat terkenal dan membuat Raja Saul cemburu. Karena kecemburuannya yang sudah sangat besar, Raja Saul akhirnya menyuruh pasukannya untuk membunuh Daud, mulai dari melempar Daud dengan tombak sampai menyuruh mereka menangkap Daud. Namun karena Tuhan sangat sayang pada Daud, Tuhan selalu menyelamatkan dan melindungi Daud. Suatu hari, Saul bercakap-cakap dengan Yonatan, anak laki-lakinya. Saul berkata kepada Yonatan kalau dia bermaksud untuk membunuh Daud. Namun, setelah Yonatan mendengar hal itu, ia langsung mendatangi Daud yang adalah sahabatnya dan memberitahu kepada Daud rencana ayahnya itu. Yonatan memberi saran kepada Daud untuk mencari tempat persembunyian untuk berlindung. Yonatan juga mendatangi Saul dan berusaha untuk mengubah niat ayahnya supaya ia tidak jadi membunuh Daud. Saat itu Saul berubah pikiran, namun beberapa hari kemudian roh jahat kembali ada pada Saul sehingga rencananya untuk membunuh Daud datang kembali. Maka untuk melindungi nyawanya, Daud melarikan diri dari istana. Daud tidak sendirian, dia selalu ditemani oleh orang-orang yang setia dan membantunya dengan sepenuh hati. Ketika melarikan diri, Daud bertemu dengan Samuel di Rama. Di perjalanannya pun, Daud kembali bertemu dengan Yonatan. Daud sedih sekali, bahkan mengeluh kepada Yonatan apa sebenarnya alasan Raja Saul ingin membunuhnya. Yonatan sahabat yang baik, dia berusaha meyakinkan Daud kalau ayahnya tidak akan melukainya. Dan mereka juga berjanji untuk saling melindungi satu sama lain. Teman-teman, pada hari perjamuan bulan baru, Saul melihat kalau tempat duduk Daud kosong. Saul marah kepada Yonatan karena ia berusaha melindungi Daud. Yonatan pun pergi untuk menemui Daud untuk memberitahunya tentang rencana jahat ayahnya. Mereka berpisah dan berjanji untuk terus saling melindungi. Yonatan kembali ke kota dan Daud tetap bersembunyi. Oh iya, tempat persembunyian Daud biasanya di gua atau hutan. Tidak mudah hidup dalam pelarian. Daud sering mendapati kesulitan, tapi ia tidak boleh lengah. Harus tetap waspada
punya semangat dan siap berlari jika bahaya mulai mendekatinya. Teman-teman, meski dalam bahaya dan kesulitannya, Daud tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, Daud banyak menulis mazmur untuk mengungkapkan ketakutannya dan kesedihannya. Dia juga tidak lupa menuliskan betapa Tuhan itu baik dan penuh dengan pengharapan, sehingga Daud selalu selamat. Dari cerita Daud kali ini kita belajar dua hal. Yang pertama, dari Daud, meski Raja Saul marah dan cemburu bahkan mau membunuhnya, Daud tidak membalas perbuatan Raja Saul. Daud tidak mau melukai raja yang diurapi Tuhan. Mari belajar seperti Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, jangan mencontoh Raja Saul yang cemburu atau iri. Pada keberhasilan Daud, teman-teman, jika ada yang lebih pintar dari kita, harusnya kita tidak cemburu atau iri, melainkan harus memacu kita untuk makin giat belajar. Demikian cerita kali ini. Ikuti terus Jumat Ceria, masih banyak kisah-kisah lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, saatnya pengetahuan di Jumat Ceria. Kali ini kita akan melihat 3 tempat pelarian Daud. 1. Rama, artinya tempat tinggi. Rama berada kurang lebih 8 km di utara Yerusalem. 2. Nayot, di daerah perbukitan Efraim. Nayot sebuah lingkungan di kota suci Yerusalem, tepatnya di sebelah timur Israel. 3. Gibea, bukit gunung kecil, tempat di mana Daud bertemu dengan Yonatan. Kotanya berada di puncak bukit. Itulah pengetahuan kali ini. Ditunggu ya pengetahuan episode berikutnya. Dah. Jadi begitu Bu ceritanya. Ani paham. Semua yang dilakukan oleh Raja Saul adalah salah, kan? Semuanya diawali karena Raja Saul Cemburu kepada Daud. Nah, 100 buat Ani. Jadi, kamu mau seperti Raja Saul? Ani nggak mau seperti itu, Bu. Bagus kalau gitu. Jika kamu merasa kekalahan dalam hal pelajaran, ya kamu harus belajar lebih giat lagi. Cemburu itu nggak ada gunanya. Lebih baik berusaha dan belajar agar lebih baik. Ani ngerti? Mengerti, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Belajar lebih giat lagi ya, Nak. Oke, Bu. Hai kawan